Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiatul Khiriyah. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem moneter untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Apa itu sistem moneter? Sistem moneter adalah sistem yang menerapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk di dalamnya pengawasan cadangan valuta asing. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter, yaitu Bank Sentral dan Bank Umum yang ikut menciptakan uang giral. Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Otoritas moneter menciptakan uang untuk masyarakat, baik masyarakat biasa maupun pengusaha. Bank Indonesia tidak hanya mengedepankan kehendak, tetapi juga perlu memperhitungkan jumlah permintaan dari masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu tempat pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang merupakan satu kesatuan dalam sistem, yaitu sistem moneter. Lalu, apa saja fungsi pokok sistem moneter? Yang pertama, melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Dua, menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Yang terakhir, menjadi perantara atau penghubung intermediari antara penyimpanan atau penabung sebagai pemakai dana. Ya, apa kalian pernah mendengar apa itu pasar uang? Nah, pasar uang adalah bertemunya pihak yang kelebihan dana atau kredit dan pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut juga dengan kredit. Dan siapa saja pelaku pasar uang? Berdasarkan perannya, penciptaan dalam pelaku pasar uang dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, Bank Sentral dan pemerintah sebagai otoritas moneter. Kedua, lembaga keuangan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Bank Sentral dan pemerintah sebagai otoritas moneter berperan sebagai pencipta uang, sumber penawaran uang kartal yang dibutuhkan masyarakat, serta sumber penawaran uang yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan lembaga keuangan terdiri dari dua macam. Yang pertama, lembaga keuangan bank dan lembaga bukan keuangan bank. Lembaga keuangan dalam pasar uang berperan sebagai sumber penawaran uang giral dan aktiva keuangan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dapat dibedakan ya, Bank Sentral menawarkan uang kartal, sedangkan lembaga keuangan menawarkan uang giral. Yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat dalam pasar uang berperan sebagai konsumen paling akhir. Uang yang tercipta digunakan untuk memperlancar proses produksi, konsumsi, dan kegiatan pertukaran. Sistem moneter berkaitan juga dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter, seperti uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran. Nah, untuk mengeluarkan satu kebijakan moneter, terdapat instrumen-instrumen yang harus ada di dalam kebijakan tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia
atau SBI. Nah, perlu diperhatikan bila Bank Sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Ketika SBI dibeli oleh masyarakat, maka uang yang akan diterima oleh Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang beredar. Namun apabila Bank Sentral membeli SBI, maka akan menambah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Ketika Bank Sentral akan membeli SBI, maka Bank Sentral akan menukarnya dengan uang sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Yang kedua yaitu tingkat bunga diskonto atau diskon rate. Tingkat bunga diskonto adalah kebijakan Bank Sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Yang harus diperhatikan adalah apabila Bank Sentral menaikkan suku bunga akan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Jadi, ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Karena masyarakat berbondong-bondong menabung, maka uang yang beredar akan berkurang karena uangnya disimpan di bank. Namun apabila menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, ketika suku bunga diturunkan, maka masyarakat akan lebih tertarik menggunakan uang karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Yang ketiga yaitu cadangan kas minimal atau kas rasio. Cadangan kas minimal adalah kebijakan Bank Sentral menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Yang perlu diperhatikan adalah bila Bank Sentral menaikkan cadangan kas, maka mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Akibatnya, bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan. Bila menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menambah uang tersebut sebagai cadangan. Nah, karenanya jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Yang keempat yaitu pengawasan kredit selektif atau selective credit control. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang harus didorong. Terdapat dua jenis kredit. Yang pertama yaitu kredit ketat. Kredit ketat adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Dan kredit longgar. Kredit longgar adalah kebijakan Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Nah, yang terakhir yaitu pembujukan moral atau moral suasion. Pembujukan moral adalah kebijakan Bank Sentral dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara Bank Sentral dengan pemimpin-pemimpin bank umum untuk meminta bank umum untuk melakukan langkah-langkah tertentu untuk tujuan tertentu. Oke, presentasi tentang sistem moneter telah selesai. Diharapkan dapat bermanfaat bagi kalian semua and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.